Untuk target kita lah, Nasdem Inhil itu minimal berapa kursi itu? Cukup 7 saja. Satu dapil satu. Iya, terisi ya Pak ya. Dapil satu. Punya keterwakilan. Keterwakilan. Pesan-pesan kepada masyarakat lah, Bapak sebagai ketua Nasdem. Tentunya kita berharap kepada masyarakat untuk bisa proaktif untuk dalam kegiatan pemilu. Iya. 2000 baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Karena kalau tanpa peran aktif masyarakat, tentunya kualitas demokrasi kita tentunya kurang, gitu kan, boleh dikatakan kurang. Kita ingin demokrasi kita demokrasi yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Keli Bicara, dan alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu ketua dari Partai Nasdem, Bapak Haji Taufik SH MAP. Selamat datang Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang nih. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah juga kami itu sudah sekian banyak berkomunikasi. Kebetulan alhamdulillah pada hari ini beliau berkesempatan hadir dengan kesibukan beliau juga sebagai ketua, sebagai anggota DPRD juga. Ya sangat sibuk, kami sangat maklumi. Tapi pada hari ini beliau meluangkan waktu membahas nih sedikit tentang pergerakan dari Partai Nasdem Inhil lah khususnya. Kayak mana nih Pak menghadapi pemilu kita nih pada 2024 mendatang nih? Iya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pada kita semua. Ya, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga tentunya kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya terima kasih nih, Adinda. Siap. Ya, mungkin Adinda bosan kali berapa kali bawa WA. Tak pernah bosan. Ya. Selalu bukan alasan. Pas di WA ada di mana, ada di mana. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga beliau itu apapun banyak saya WA, beliau merespon. Ya tentu kita merespon lah. Kita sangat menghargai. Namanya diundang, kata Rasulullah tuh wajib kita datangi undangan. Makasih pada malam hari ini tentunya saya ingin menyampaikan saya selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Negeri Hilir yang telah diamanahkan dan telah dipercayakan oleh pimpinan di pusat dalam menghadapi pemilu 2024, tentunya sudah dari awal tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, yang terutama tentunya infrastruktur lah. Infrastruktur. Belum sampai ke caleg. Belum. Infrastruktur partai dulu. Oh iya. Iya. Sekonyong-konyong kita bikin caleg, infrastrukturnya nggak ada. Nggak ada. Masyarakat bisa tahu ini partai. Alhamdulillah Partai Nasdem baru berumur 12 tahun. Tapi masuk parlemen, Pak. Alhamdulillah, dua kali kita masuk parlemen, khususnya di pusat. Dulu kita masih berada di 10 besar, masih tengah. Alhamdulillah kita berada sekarang di 5 besar. Dan di Negeri Hilir untuk 2 periode legislatif 2019, 2024 tetap ada keterwakilan. Tetap ada keterwakilan. Maintain 3 kursi, 3 kursi. Alhamdulillah. Infrastruktur yang tadi saya sampaikan yaitu tentunya dari tingkatan struktur partai di kabupaten, struktur partai di kecamatan. Alhamdulillah dari 20 kecamatan struktur kita sudah terbentuk. Nah, terus ke bawahnya ada yang disebut dengan DPRT
Oh, desa-desanya. desa-desa, desa 236 desa dan kelurahan, alhamdulillah sudah terbentuk. Terisi itu, Pak. Terisi pengurusannya sampai ke desa. Nah, ini hal ini penting agar masyarakat sampai ke semua pelosok ya, mengetahui lah keberadaan Nasdem itu. Nasdem itu ada di tempat mereka. Nah, baru sejak mungkin setahun yang lalu kita sudah melakukan Penyusunan infrastruktur dan sudah selesai sesuai dengan tahapan-tahapannya. Terus juga kita menjaring para caleg kita untuk alhamdulillah mulai dari DCS sampai ke DCT kita terpenuhi 45 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dargih Hilir yang terbagi dalam 7 dapil. Iya. Tentunya juga keterwakilan perempuan yang wajib 30%, alhamdulillah kita sudah melampaui di atas 30%. Ya. Inilah persiapan kami. Ya, paling infrastruktur, infrastruktur. mulai dari infrastruktur, bicara penyusunan caleg juga sudah mulai siap nih menghadapi pemilu. Ya, kalau bicara tentang strategi itu mungkin kita nggak terlalu dalam lah. Pasti itu rahasia lah. Kalau dibuka sekarang nanti itu rahasia. Ya, paham kita Pak. Gitu, kan. Tapi satu Pak ya, saya jujur melihat Partai Nasdem ini ya, kalau bicara tentang baru, tapi Pak Surya Paloh mengambil momentum ketika waktu itu pertama dia membangun sebuah partai itu, dia langsung deklarasi awal Pak Presiden Jokowi. Partai pertama yang sangat luar biasa. Dia membaca jenius siapa yang ya, terlepas pada itu siapapun yang menang, tapi dia mengambil momen itu. Dia yang pertama awal nih yang mendeklarasi Pak Jokowi calon presiden. Yang ketika terakhirnya lagi nih baru-baru ini kan bukan menjadi rahasia umum lagi. Pak Surya Paloh lagi dengan yang pertama sekali mendeklarasi Anies sebagai calon presiden. Ya, ini kan tidak semua orang mempunyai pandangan kacamata politiknya yang jujur saya bilang Pak, ini sangat tajam. Ya, karena pertama itu dia sudah membuktikan sukses dia mengantar Pak Jokowi sebagai presiden. Ya terlepas ini lagi ya, kita tidak tahu lah, itu kan rahasia masyarakat sendiri memilih atau seperti apa. Namun Pak Surya Paloh ini mengambil momentum itu selalu. Ya kalau kita bicara Pak Jokowi berhasil, itu yang menjadi. Tapi Pak, kalau untuk terfokus ini secara nasional kita gabungkan. Rata-rata caleg itu bergabung ke Nasdem itu karena Surya Paloh atau karena Nasdem? Dua-duanya Pak ya. Iya, karena Surya Paloh di dalam membangun partai itu dia ingin lebih modern. Dia tidak ingin hanya Partai Nasdem itu ikut berpartisipasi saja, tetapi memiliki visi misi yang jauh ke depan. Beliau seorang yang pandangan ke depan itu jauh, kalau bagi kami lah ya, lompat untuk beberapa tingkatan. Pada pemilu 2019 Nasdem pertama sekali ikut hanya di kisaran 7%. Langsung tadi yang disampaikan, apa yang dipertanyakan tadi, mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden, yang pada saat itu Jokowi baru dari Solo, baru 2 tahun di Jakarta. Dia sudah bisa melihat bahwa ini sosok yang figur yang layak untuk memimpin bangsa ini. Nah, terbukti periode kedua Pak Jokowi beliau langsung juga memberikan dukungan lagi. Yang pertama kali juga pada saat kami melakukan bukan rakernas, beliau
mendukung kembali untuk kedua kalinya Presiden Jokowi untuk periode yang kedua di 2019. Iya, iya. Itu yang membuat saya agak sedikit salut lah sama. Alhamdulillah Ah, dengan ini ya Nasdem juga sedikit terangkat ya. dari 7% sudah menjadi ke 10, sekian persen, berada di empat besar. Iya. Empat besar. Masuk lima besar dia lima kan. besar. Ah. Alhamdulillah. Jadi ini ya kan momen yang seperti ini kan tidak semua ketum yang bisa membaca ini, Pak. Ya. Ini mohon maaf kita tidak merendahkan partai tertentu. Ya. Saya lebih bicara lebih sosoknya ya, sosok Pak Surya Paloh ini mengambilkan momentum dan gaya politiknya itu. Ya dulu jujur Pak, waktu zaman Jokowi pertama awal kemarin itu kan heboh tuh. Iya. Oh, bahwasanya ini bla bla dan sebagainya, mengatakan terlalu cepat, terlalu dini. Ya, tapi akhirnya kan terlepas daripada itu semua, Pak Surya Paloh membuktikan bahwasanya apa yang dia pilih itu benar. Yang kedua, ya juga heboh juga Anies yang Pak Surya Paloh juga ya, mencalonkan Anies. Artinya gini Pak, saya lebih gini Pak ya, memandang di Nasdem membuka diri kepada siapapun. Ya kalau bicara ego sektoral, kenapa Pak Surya Paloh sendiri yang tak calon presiden? Kan itu intinya kan seperti itu. Betul. Namun kan ada sudut pandang lain bahwasanya dewasanya politik Pak Surya Paloh ini dua ini kan hampir periode ketiga presiden dari Jokowi yang beliau dukung itu, memberi lagi kepada anak bangsa, memberi peluang pakai partai yang telah dia bangun. Artinya di sini punya peluang. Kalau kita berbicara tentang Nasdemnya ya Pak ya, memang sangat luar biasa lah memandang dari sudut sosok Pak Surya Paloh sendiri. Namun dari situ Pak, akankah ngepek nih terhadap pileg ke kursi legislatif kita ke depan? Ngepek. Positif efek sekali. Pasca dideklarasikan Anies Baswedan di Oktober 2022, kita melihat fenomena terhadap Nasdem ini cukup baik. Terutama kita bicara di lingkup kita lah ya, di Sumatera dan ke Riau, termasuk juga ke Indragiri Hilir. Efeknya cukup baik. Responnya cukup banyak di masyarakat. Saya yakin insya Allah lah sebagai seorang partai, seorang politik ya, yang menjual jargonnya, anti mahar segala macam, dengan mengambil keputusan yang cepat. Mungkin berbagai resiko segala macam yang dihadapi gitu kan. Dan saya yakin semua orang sudah paham bagaimana tekanan-tekanan, alhamdulillah bisa kita lewati, dan efeknya saya yakin ini sangat positif untuk pileg di 2024 mendatang. Tapi kalau bicara tentang kualitas caleg Pak ya, kalau caleg kan juga menentukan Pak. Ya. Ini kan tak jadi rahasia umum lagi Kak. Biasa kan mantan kades nih yang selalu ikut dan sebagainya. Atau kades yang mengundurkan diri. Berapa banyak kades yang bergabung di mantan kades lah. Kades. Yang bergabung di Nasdem untuk pemilu 2024 mendatang nih Pak. Alhamdulillah sepertinya nggak ada mantan kades kan. Tak ada Pak ya. Tidak ada mantan kades. Kita cari yang orang profesional, orang yang memang selama ini berkecimpung di masyarakat kegiatan sosial. Ya. Jadi dari sekian dapil, 7 dapil ya, tidak ada yang dari mantan kades. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin dorongan kades banyak nih. Iya. Betul. Ya. Tapi banyak juga saya melihat mungkin kalau generasi anak muda atau lebih dominan atau tetap ada di Nasdem. Kita hampir mungkin yang tertua mungkin saya ini. Ketuanya ya. Kalau caleg dapil kami mungkin saya akui yang paling tua mungkin saya ini. Sendiri lah. Ada yang mungkin 40-an, ada yang masih di bawah 50 rata-rata kita.
Memang Ya, orang bergabung dengan Nasdem rata-rata kan agak-agak muda lah iya, dikit. saya ada 50 atas nih. Jadi memang di Inhil ini ya setiap partai punya strategi Pak ya untuk mendaur atau mengaup suara yang sebanyak-banyak mungkin. Bagaimanapun strateginya ya kita harapkan niat baik berdirinya sebuah partai untuk kepentingan masyarakat itu ya lagi-lagi juga memang tugas berat Bapak sebagai ketua juga ya saya paham meskipun saya tak pernah berada di posisi itu. Berat jadi ketua. Jadi bukan hanya PR tentang ya apalagi Bapak kan juga ikut Iya, belum lagi memikirkan diri sendiri, memikirkan untuk di dapil lain, meningkatkan suara untuk nasional, untuk memenangkan Pilpres itu memang kerja Bapak nanti ke depan saya akui cukup berat. Tapi semogalah Bapak selalu sehat, itu yang paling pertama. amin. Menjalankan aktivitas, semoga niat baik perintah partai juga bagaimana memenangkan pasangan Amin Iya, yang amin, telah amin. iya, Amin. pasangan Amin yang telah dideklarasi. Inilah membuktikan kinerja. Biasanya kan partai itu diuji ketika pileg Betul. atau pemilu. Iya. Naik tidak, Tidaknya, ya. sukses tidaknya nih Iya. ketuanya nih kan biasanya itu. Tapi selama ini Pak Nasdim di Inhil, ini kan 3 kursi nih yang didapat. Bagaimana Pak perjuangan Nasdim terhadap masyarakat Inhil? Yang jadi dewan lah, Iya. apa saja yang telah diperjuangkan. Iya. Jadi kalau alhamdulillah saya yang di Nasdem yang 2 tahun menjabat, 2 periode menjabat Iya. berturut-turut kan saya. Jadi yang 2 kemarin terjadi penggantian. Tentunya ini tidak terlepas pembinaan, tidak terlepas kita melakukan komunikasi, tidak terlepas para dewan-dewan kami yang ada sekarang ada 3 ini, termasuk saya, lebih banyak untuk turun ke masyarakat. Jadi arti kata sebenarnya itu modal bagaimana kita untuk meningkatkan elektabilitas Nasdem ke depan. Memang berat Pak ya, Berat. persaingan, apalagi persaingan. Ya kita paham lah Pak, apalagi Bapak juga dapil yang agak Cukup berat. Dapil yang cukup berat ya. Tapi tidak ada yang berat. Tergantung keikhlasan kita lah. Tapi boleh tak saya bertanya iya, Pak, Bapak kan 2 periode nih. Iya. Ini kan ketiga nih. Kayak mana rahasianya Pak? Bisa bertahan orang bisa memilih itu. Itu tadi kita tidak usah ada jarak. Jangan ada jarak antara konstituen kita. Karena kalau segala sesuatunya mungkin diukur, ada mungkin orang bilang udahlah terakhir-terakhir sajalah. Iya. Wah, Ada juga yang seperti itu. Nah, itu mungkin orang-orang yang punya tanda kutip punya finansial yang cukup gitu Iya, kan. iya. Tapi ada masyarakat yang mungkin di daerah saya, konstituen saya, yang semakin kita lebih sering berkomunikasi, sering berada di tengah mereka, sering menjadikan ya semampu, sesuai dengan kapasitas, kemampuan, bisa kita memberikan solusi yang terkecil sekalipun, ya itu menjadi catatan gitu kan, jadi catatan. Ya kalau bicara dari Nasdem 2019 angka berapa, sama dengan saya, 2019 berapa, 2014 berapa, 2019 berapa, ada sedikit kenaikan. Ya. Tapi gini Pak, selama ini Bapak kan sudah 2 periode, apa yang merasa sangat-sangat yang butuh? Ya ini bicara kita peran DPRD aja ya, peran legislatif. Banyak nggak Pak PR kita di dapil Bapak? Masih banyak? Masih banyak terutama tentang kita bicara infrastruktur, trio tata air, perkebunan, yang masih apalagi di dapil saya ini pesisir gitu kan, pesisir yang sangat membutuhkan perhatian terhadap penyelamatan sektor kebun masyarakat yang terintrusi air laut. Nah, ini yang belum maksimal, belum sepenuhnya terrealisasi melalui program pemerintah.
ya karena mungkin ya masih keterbatasan Ya, kita anggaran kecil. anggaran kita kecil, kebutuhan kita banyak gitu Iya, kan iya. ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga memahami tentang infrastruktur jalan yang sifatnya yang belum bisa terjamah semua Iya, lah iya. gitu kan. Tapi Karena alhamdulillah sedikit-sedikit sedikit ini alhamdulillah ya. juga ada. Memang ya kenapa saya bertanya gitu Pak? Iya. Kita ingin supaya masyarakat itu mengetahui juga Iya. peran dari anggota DPRD itu dia bukan eksekutif, Iya. dia legislatif sebagai pengawal. Tapi jika ada pembangunan sedikit dianggap sedikit atau apa ada itu udah mantap DPRD bisa berjuang. Iya. Karena hak penentu kebijakan itu berada di tangan Iya, eksekutif. eksekutif, Ya. iya. Tapi kalau ada pun penyampaian aspirasi ya, dari anggota DPRD itu sampai ada bentuknya apapun bentuknya itu ya bersyukur. Iya. Sedikit banyak kita juga tahu Pak anggaran kita ini makin lama Semakin kecil. bukan jadi rahasia umum lagi tuh. Iya. Makin ya adanya ketuk palu besar defisitnya juga besar. Iya. Jadi Kita lebih banyak ya menyusu sekarang. Ya. Karena kita APBD kita mungkin sekian 70% masih berharap dari Dakdau. Dakdau, kucuran dari pusat. Iya. Sementara kemampuan PAD kita. PAD kita ya masih rendah. Ya ini yang mungkin jadi PR ke depannya lah. Iya, kita memang Mbak ya kalau kita melihat dari geografis Kabupaten Indragiri Hilir ini, ya APBD 2T dibagi 20 kecamatan dengan ya kualitas geografisnya Iya. juga itu sangat tidak mungkin sebenarnya, Pak. Iya. Sangat kecil. Tapi disitulah, Pemekaran. ya pemekaran itu, Pemekaran. ya itu jadi salah satunya solusi Iya. yang bisa kita ambil supaya ada anggaran segar lah Segar-segar, untuk ya. pemerataan Iya, pembangunan. benar. Kalau hari ini, ya makanya saya bilang kalau ada anggota DPRD itu bisa memperjuangkan, ya meskipun tidak semuanya, tapi dapat, itu udah mantap Pak. Iya. Karena sedikit sekali kue APBD itu yang dibagi-bagi, yang diperebutkan untuk berjuang nih kepentingan masyarakat nih. Nah, itu luar biasa. Makanya saya itu tergantung juga Pak. Mohon maaf. Tergantung juga pada kualitas anggota DPRD-nya. Kalau anggota DPRD-nya duduk diam saja, Iya. saya rasa cukup makan gaji, Pak. Iya, iya. Ya, tapi Itu masyarakatnya. ya masyarakat, aspirasi masyarakat, Iya. makanya saya bukan anggota DPRD ini, asumsi masyarakat kan Masyarakat. banyak seperti ini. Enaklah jadi anggota DPRD ini kayak gini. Bukan aspek itu saja, tapi hak memperjuangkan itu tidak mudah loh. Iya. Apalagi ya kita tak jadi rakyat umum juga Pak. Iya. Memperjuangkan anggaran aspirasi masyarakat di Banggar itu kan tidak mudah. Iya, betul. Ibaratnya keluar juga sini. Tapi Pak kembali lagi kita ke pergerakan Nasdem sendiri untuk memenangkan perintah partai di suara nasional. Itu Bapak ada tak ke setiap caleg-caleg itu, ke mana pesan Bapak? Ya, kita berpesan kepada caleg pertama, Mm-mm. momentum yang cukup baik ini khusus untuk di daerah kita dengan dideklarasikannya Anies Baswedan dan Cak Muhaimin. Ini momentum yang jangan disia-siakan. Ini tidak bisa terulang kembali. Tidak bisa kita hadapkan ke pemilu yang akan datang. Inilah titik yang terbaik lah. Yeah. Satu. Yang kedua, kita ya tentu saya juga berpesan kepada para caleg Iya. terus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat. Target yang sudah kita sudah plotting, target yang kita sudah harapkan tetap harus kita capai dengan berbagai upaya. Iya. Memang kerja keras di sebuah partai itu butuh kekompakan juga Pak. Bukan hanya sekedar aku harus menang dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, tapi kekompakan sebuah partai kolaborasi Iya. antara caleg, Iya. baik itu di dalam satu dapil maupun dengan caleg tingkatan yang lebih tinggi, yang dengan provinsi, dengan pusat. Nah, itu harus sinergi gitu Iya, kan. iya. Tidak boleh saling
Sikut sama sikut, Iya, ya, ya. Kalau bicara jadi ya kalau siapapun memang garis tangan, ya itu pasti betul kita betul sudah punya betul garis betul. tangan gitu Ya. kan. Tapi kita kan baru 3 kursi nih, dapil 5, 6, 6, 7, 7. iya. Berarti ambil ujung ya dapil, Pak. Iya, Berarti 1, 2, 3, 4. ya, belum lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, belum. Jadi Pak, untuk target kita lah Iya. pada tahun ini 2004 mendatang, Nasdem Inhil itu minimal berapa kursi itu? Cukup 7 saja. Satu dapil satu. Iya, Ya. terisi ya Pak ya. Dapil satu. Punya keterwakilan. Punya keterwakilan. Jadi target Nasdem itu karena kita mempunyai 7 dapil di Inhil, mempunyai keterwakilan Iya, keterwakilan di dapil. setiap dapil. Dapil. Ya, ya, ya. Memang ya semoga lah Iya. perjuangan dari caleg-caleg yang ada di Inhil, khususnya dari Partai Nasdem, bekerja keras apa yang ditargetkan dari ketum Nasdem Inhil, Bapak Taufik, itu bisa tercapai. Insya Allah. Artinya bisa memperjuangkan dari semua dapil masyarakat ya, meskipun sedikit-sedikit tapi ada. Iya. Memang itu harapan. Tapi tanggapan Bapak dalam kontestasi politik ini seperti apa nih? Ya, memang semakin lama memang semakin berat. Semakin berat kontestasi politik karena media sekarang kan udah sampai kemana-mana gitu kan. Iya, semua orang bisa berpromosi diri sampai kemana. Dan yang kedua, mudah-mudahan lah kita berharap masih banyak lah masyarakat kita di negeri hilir ini yang tidak hedonis pragmatis gitu. Jangan hanya berharap seketika ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu kan. Ya, benar-benar bisa memberikan hak pilihnya itu berdasarkan hati nurani, berdasarkan kepentingan masyarakat yang akan datang. Ya, tapi pasti ya namanya persaingan itu pasti ada. Apalagi kita jumlah partai politik hampir 17 gitu kan. Betul. Hampir 17 partai politik. Yang paling 10% ya yang terpilih kan itu. Betul. Ya, betul. Ya. Memang ya apalagi kan kita timbul lagi partai yang baru. Banyak lah. Iya. Tapi kembali lagi Pak. Ini bicara tentang ya kita bicara politik uang itu, tanggapan Bapak sebagai ketua Nasdem lah. Bagaimana nih adanya, ibaratnya kita tak ingin lah adanya politik uang agar terpilihnya wakil rakyat itu betul-betul dari rahimnya, dari masyarakat yang ingin memilih. Tentu ada kualitas, tapi kalau politik uang ini kan kita ya memang tidak menjadi rahasia umum lagi, ada kata politik uang. Tapi saya meminta tentang Bapak menyampaikan kepada masyarakat, khususnya sebagai ketua partai Nasdem Inhil, jangan seperti apa tentang politik uang. Ya, tentu kami kembali ke partai kami sendiri. Sudah dari awal partai menggariskan bahwa Nasdem politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar artinya tidak dibebankan seseorang itu untuk menjadi caleg di Nasdem ini dengan pembayaran. Nah, juga kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa jangan politik uang itu, money politik. Ya, kalau kita bicara ke agama sajalah, hadis sudah pernah menyampaikan bahwa yang memberi dan yang menerima, ya itu sama-sama lah, sama-sama berdosa gitu kan. Ya, karena bagaimanapun tentunya kita berharap ya kepada masyarakat, yang khususnya di negara hilir lah gitu kan, itu tidak ingin dinilai dengan uang. Alhamdulillah selama saya sendiri lah, sudah 2 kali ikut, saya mungkin boleh dikatakan tidak menggunakan politik uang. Saya politik pendekatan, politik pembinaan, yang namanya cenderamata itu hal yang itu beda hal. Ya, hal yang disahkan oleh aturan gitu. Betul. Tentu ya mereka bisa menerima itu. Karena memang saya yakin tidak berapa persen lah yang berhadapan dengan uang. Ya. Nah, karena kita berharap tidak aja terjadikan politik uang itu ya, agar para dewan-dewan yang kita terpilih nanti, para caleg-caleg kita tadi itu jangan nanti justru dibebani kan gitu. Iya, betul. Karena nilai
seseorang itu hanya dinilai dengan Uang uang saja. saja kan Iya. gitu kan. Tapi akhirnya muncul bahasa, ya kan sudah saya beli Ya, katanya. betul. Ya, Jadi di sini juga bukan hanya kepada ya tanggapannya bukan tentang caleg saja, tapi masyarakat juga harus mengerti. ya, Ya kalian ada juga kayak gini Pak. Saya pernah menemukan ketika tak adalah dewan memperjuangkan daerah kami. Nah kayak mana dewan itu kalau hitungnya secara ekonominya dia beli kok suaranya. ya, Nah, jadi artinya masyarakat juga ada sisi yang salah. ya, Nah, menerima kan ya, pembelian suara, tapi coba cari eh, anggota DPR atau wakil rakyat itu yang betul-betul bisa memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Ya bayangkan saja, anggaplah ada kata uang 200 sampai 300 satu kepala. Cukup makan 5 tahun. Kan tak cukup. Nah, sedangkan apa yang kita butuhkan baik infrastrukturnya, baik pendidikannya, baik kesehatannya itu tidak cukup dengan uang 300.000. Jadi di situ juga ya karena ini pemilu ke depan, saya berharap tingkat tapi partisipasi masyarakat itu tapi ya tinggi, Pak. tinggi ya. Mengerti, paham, ya saya tahu karena kalau secara logika saya itu karena Bapak sudah 2 periode artinya Bapak berbuat. Insya Allah. Iya, kan itu. Ini asumsi kan seperti itu. Orang yang 1 periode itu artinya ya ada masalah ketika kinerja dia pertama. Ya, Berarti kalau 1 periode dia bisa terpilih lagi 2 periode, masyarakat percaya apa yang mereka harapkan di periode pertama diperjuangkan. ya. Dan alhamdulillah Bapak ini kan periode ketiga. Ya saya rasa juga pembinaan yang Bapak sampaikan pendekatan kepada masyarakat itu juga ya terapnya tetap seperti itu. Iya. Berarti artinya Bapak menunjukkan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya kalau 10 aspirasi masyarakat biasanya Ya, 3, ke 2 bawah, ya iya. tetap dikabulkan. Ya, karena mungkin kita baunya semua sih. Iya, iya, iya. Karena anggaran tak ada. Ada. Terus ya kita harus bagi-bagi. Cukup luas gitu kan. Iya, iya, betul, Apalagi betul. dapil saya itu empat kecamatan. Iya. Atau mungkin iya, kita harus fokus satu kecamatan, apalagi fokus satu desa gitu. Iya, Nah, iya, kita iya, bagi. iya, betul, betul. Tahun ini di sini, tahun depan di sana kan gitu. Dapil 5 itu berapa kursi? Cuma 6. 6 6 ya. kursi. 6 kursi. Berarti Inhil ini dapil jumlah kursi terbesar itu dapil 7. Dapil Dapil 6. 10 kursi. Iya, 10 kursi dia ya, Pak. Dapil 1 8 kursi. Iya, 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 iya. Luar padat penduduk kita sekarang di dapil 6 itu kan. Iya. Sangat sangat luar biasa. Tapi Nasdem ada Ada satu kursi kan? kursi di sana. Ada incumbent Ada gitu. incumbent di sana. Semoga lah incumbent Nasdem tetap bertahan. Dan nambah yang Iya, iya. 1 2 3 4. Iya, iya, betul, betul. Karena Nasdem ini ngambil di ujung dapilnya nih. Iya. Iya, dapil 6, dapil 5, 6, 7. 67. Ada keterwakilan. 1 2 3 4 belum ada keterwakilan nih. Insya Allah ada nanti. Siap. Amin, Kalau amin. optimis dong. Amin. Nah, Amin. Kalau orang di partai tidak optimis ya tidak usah. Kan? Ya, tidak usah Iya, bergabung nggak usah ke politik. bergabung di Iya, politik. iya. Karena politik itu Betul. yakin kita. Wah, orang tak bisa, kita harus bisa kan gitu. Iya. Itu. Ya, memang setiap partai kan punya cara dan punya target tersendiri. Ya, terlepas implementasinya seperti apa, ya semoga apa yang menjadi target setiap partai itu terwujud. Karena partai ini berdiri kan bagian dari keterwakilan rakyat. Iya, benar. Ya, telah terpilih melalui partai menjadi anggota DPRD wakil rakyat. Oke, rakyat. Ya, bisa memperjuangkan melalui partai Nasdem itu sendiri. Karena hari ini alhamdulillah Nasdem 2 tahun 2 periode ini kan tidak turun tidak naik dia Nggak turun, posisinya. nggak naik. Iya, tapi bertahan dia. Artinya kan masih diterima, Pak. Masih diterima. Ya, semoga ke depan dengan bermodal masih 3 kursi karena Inhil ini kan 7, artinya setiap dapil mempunyai 7 tuh sekarang punya kesempatan itu 7 anggota DPRD. Iya. Ya, semoga target itu bisa tercapai. Amin. Kita juga alhamdulillah saya juga dengan siapapun Pak, dengan ketua partai siapapun saya selalu memberi kenapa visi misi partai yang saya bicarakan. Saya ingin masyarakat itu melalui podcast kita ini mengerti nih visi-visi partai, karena ya apalagi kita di daerah ini banyak masyarakat yang alergi dengan kata partai, dengan kata politik. Sebenarnya politik itu, partai itu tidak seperti itu.
Ini partai itu berdiri ada tujuan, ada yang ingin diperjuangkan. Ya termasuklah alhamdulillah hari ini kita mengupas nih apa sih visi misi Partai Nasdem khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, dan hari ini beliau juga mulai dari caleg, mulai dari pengalaman beliau menjadi anggota DPRD dua periode loh. Ini periode ketiga, semoga terpilih lagi Pak. Amin, amin, amin. Tetap karena ya saya kenal dengan Pak Ketua ini cukup humble lah, cukup saya komunikasi juga meskipun beliau tak bisa hadir dia tetap balas merespon. Intinya saya selalu Pak, saya tidak memuji Bapak. Saya pribadi saya mempunyai penilaian kalau suatu pejabat yang selalu merespon komunikasi, saya anggap orang ini respon bagus. Ya terlepas dia itu bisa hadir di waktu yang kita tentukan itu nanti hal. Saya jadi saya mengapresiasi sekali Pak. Terima kasih saya Bapak hadir di sini, Sama-sama. meluangkan waktu. Lagi-lagi di depan tadi saya juga bilang ini Bapak, saya tahu kesibukan Bapak, makanya saya komunikasi. Alhamdulillah sedikit ada waktu nih beliau pada malam hari ini memberikan kesempatan nih tentang ya mungkin tak semua orang tahu ketua Partai Nasdem nih seperti apa, tahu nama Haji nama Taufik, gitu ya tahu nama Haji Taufik melalui podcast ini bisa melihat langsung dia siapa Haji Taufik Hidayat ini. Ya inilah sosok beliau, dan alhamdulillah saya komunikasi cukup aktif sama Pak Ketua, ya respon juga bagus. Inilah Pak, saya ingin podcast sama beliau dan beliau memberikan kesempatan untuk kita podcast pada hari ini. Tapi terakhir nih Pak ya, pesan-pesan kepada masyarakat lah Bapak sebagai Ketua Nasdem, pesan apa ya terlepas itu untuk kepentingan Partai Nasdem itu sendiri kepada yang menonton lah. Mungkin yang menonton ini mungkin seluruh dapil nih Pak. Maka khususnya masyarakat Inhil, apa pesan-pesan yang Bapak inginkan? Tentunya kita berharap kepada masyarakat untuk bisa berproaktif untuk dalam kegiatan pemilu 2000, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Karena kalau tanpa peran aktif masyarakat, tentunya kualitas demokrasi kita tentunya kurang, gitu kan, boleh dikatakan kurang. Kita ingin demokrasi kita demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang diisi oleh partai-partai yang memang berkeinginan untuk memberikan suatu perubahan di masa yang akan datang. Mungkin masih banyak yang perlu kita tingkatkan, banyak yang perlu perubahan itu artinya yang dari yang tidak tepat menjadi lebih tepat, yang tidak baik menjadi lebih baik kan gitu kan. Yang kedua tentunya kita berharap juga orang-orang yang berada di partai politik itu masyarakat yang kalau memang dia justru tidak memberikan pilihannya, tidak memberikan pilihannya kepada yang mungkin tidak tepat lah kan gitu kan. Artinya ya partai ini akan diisi oleh orang-orang yang fasik atau orang yang tidak memiliki kualitas segala macam. Nah, khusus untuk di Nasdem tentunya kami sudah memiliki caleg-caleg yang rata-rata itu dari daerah dapil masing-masing. Yang ikut tuh, yang ikut putra-putra daerah dapil masing-masing, tidak ada dapil yang di luar dari Tebilahan diopor ke Pulau Burung. Artinya tujuannya baik untuk membangun kampung sendiri, agar dia mengatakan inilah orang yang kalau memang selama ini dianggap ini kurang baik, ya mungkin ya tentunya risiko yang terbesar mereka tidak akan terpilih gitu kan. Jadi kita sudah selektif. Alhamdulillah yang itu tuh poinnya, kita mengisi orang yang di dapilnya masing-masing. Ya, dan yang kedua tentunya kita berharap juga ya tentunya kepada masyarakat tentunya bukan memberikan penilaian objektif lah begitu kan, penilaian objektif. Kalau memang ini yang terbaik untuk di dapilnya, mudah-mudahan bisa menjadi harapan masyarakat di 2024 nantinya. Kalau semua dapil terisi, tentunya secara inhil keseluruhannya kami
bisa memberikan kontribusi yang positif Iya. untuk masyarakat. Yang kedua, mungkin nanti di Pilpres juga, Iya. tentunya mudah-mudahan masyarakat negeri hilir, Heeh. kita mengusung ya Anies Baswedan Ya. dan Muhaimin yang mudah-mudahan bisa menjadi masyarakat juga Paham gitu kan, mengerti visi misi visinya dari calon presiden gitu. presiden kita itu kan, apa yang diharapkan, apa yang telah ditawarkan oleh para capres-capres yang Ikut kontestasi pemilu 2024. Mudah-mudahan ya dapat hati lah Ya, ya. Amin, amin, amin. di tengah masyarakat negeri hilir. Sedikit kita saya mengambil kesimpulan nih Pak ya. Memang Nasdem melalui komposisi calegnya mengambil dari setiap putra daerah. Mungkin tujuannya ya ketika ada yang jadi anggota DPRD di setiap dapil paling tidak dia membangun daerahnya sendiri. Kembali ke situ. Ya, kembali ke situ mengabdi kepada untuk masyarakat. Yang selanjutnya saya mengambil kesimpulannya tentang isu nasionalnya, ya masyarakat juga harus mengerti tentang visi misi capres dan cawapres kita, dan kebetulan pada hari ini Nasdem sendiri mengusung Anies Caimin Muhamin Iskandar yang mengusung. Ya semoga lah visi-visi mereka masuk nih di hati masyarakat, paham dengan tujuan beliau. Ya kita juga ada Pak Prabowo, ada juga Mas Ganjar yang ikut Pilpres. Itu silakan penilaian, karena kita ingin ya masyarakat memilih objektif itu. Kembali lagi Pak, yang saya mengambil tanggapan dari pernyataan Bapak itu, ingin caleg atau calon pemimpin daerah itu, legislatif itu yang betul-betul satu misi. Ya bukan karena dengan uangnya, bukan karena dengan ada tujuan tanda kutip. Ya memang betul-betul kualitas caleg yang dipilih. Oh, aku yakin nanti dipilih bisa mewakili kami, perjuangan kami banyak PR permasalahan di daerah, khususnya di dapil masing-masing. Ya kita harapkan itu. Tapi Pak, terima kasih Pak atas waktu dan pembicaraannya. Mungkin di lain tema, di lain waktu lah kita bisa ngobrol lagi. Dan izin saya dari awal-awal, saya izin mengundang kembali nanti Bapak dengan tema yang berbeda kalau Bapak ada waktu. Dan kurang saya mohon maaf. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.